Berdiri. Pada ibu guru kita hormat. Selamat pagi, silakan duduk. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu. Siapa petugas yang berdoa hari ini? Silakan. Oke, silakan. Baik, Ibu Guru beserta dengan teman-teman semua, sebelum kita memulaikan aktivitas kita dan pembelajaran kita, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih sudah duduk. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, ketua kelas. Ada teman yang tidak hadir hari ini? Siap, tidak Bu. Hadir semua? Ada semua Bu. Oke, sebentar ya, ibu cek dulu. Oke, terima kasih karena semua sudah hadir hari ini. Sebelum kita mulai topik kita hari ini yang baru, karena sebelumnya kita sudah belajar tentang Nah, silakan kamu buka bukumu. Sudah ada buku ya? Ya, buka bukunya. Ada yang sudah baca bukunya di rumah? Sudah Bu. Sudah baca? Sudah Bu. Oke, silakan dulu perhatikan. Ibu mau memperlihatkan sesuatu. Oke, kita lihat. Perhatikan gambar wilayah. Siapa yang sudah pernah melihat mobil sedang dicuci? Saya Bu. Tetapi dicucinya bukan dicuci seperti biasa yang belum itu, dicuci dengan alat seperti itu. Iya Bu. Di mana? Di mana? Kalian melihatnya di mana? Pertanyaan ibu, kenapa mobil itu bisa terangkat sementara yang angkat itu hanya sebatang tiang yang kecil? Kalau dibandingkan dengan mobil itu, mana lebih besar? Kenapa bisa terangkat mobil? Karena ada tekanan. Tekanan siapa? Tekanan dari mana? Nah, itu dia kan? Itu dia. Tekanan yang kamu maksud, kita akan mengidentifikasi, ya. Dari mana sih kok bisa mobil itu terangkat sementara alat yang mengangkatnya itu lebih kecil daripada mobilnya, ya kan? Oke, itulah yang akan kita pelajari hari ini, ya. Itulah yang akan kita pelajari hari ini.
Ya, itu dia. Yang mana sebelumnya itu kita lihat dulu tekanan yang kamu maksud itu ada di bukumu tentang apa? Sebelumnya kita akan belajar itu yang pertama tentang tekanan hidrostatis dan yang kedua itu tentang itu dia ya. Yang mana pada fluid hidrostatis itu sebelumnya kamu sudah tahu fluid itu ada dua, statis dan dinamis, ya kan? Kita akan berfokus di tekanan hidrostatis, baru nanti lanjut ke ya. Sebelumnya itu silakan dulu bergabung sesuai dengan kelompoknya. Bentuk kelompok. Sudah? Sesuai dengan kelompoknya? Lanjut ya. Coba kamu perhatikan video ini. Coba perhatikan videonya, diperhatikan ya nak. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Click agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir, contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya, salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penampang piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu P itu sama dengan F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut.
Kita tahu bahwa P itu adalah P1 itu adalah tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. P2 adalah tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan, dengan satuan yang sama, yaitu Newton per meter persegi, ataupun bisa dituliskan dengan PA. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobil bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada dua piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penapak piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Berikut adalah ulasan tentang hukum Pascal. Semoga menambah pemahaman untuk saat. Oke. Sampai di situ video yang ditayangkan. Bagaimana? Sudah lihat tadi beberapa contoh yang ditampilkan yang menggunakan prinsip hukum Pascal. Sudah lihat tadi? Jadi, menurut kamu sebenarnya penerapan hukum Pascal itu bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah ini berguna? Apakah terasa bermanfaat dengan kita di sekitar kita? Misalnya, bagaimana? Misalnya dalam membantu pekerjaan kita sehari-hari, contohnya dalam mengangkat benda-benda yang berat. Oke, benar kan? Jadi setelah kamu melihat video ini sudah terbayanglah ternyata hukum Pascal yang disebut-sebutkan, yang kamu bayang-bayangkan, aduh sulitlah ini, entah apa juga yang dibilang ilmuwan ini, entahnya juga yang masuk akal sama kami gitu ya kan? Ternyata dia sangat real dan dekat dalam kehidupan kita sehari-hari ya kan? Ya. Beberapa selain tadi alat dongkrak hidrolik yang mengangkat mobil tadi, ada juga karena itu banyak di sekitar kita ya, apa namanya, alat berat yang mengeruk tanah. Kan sering di sini ya, yang mengeruk tanah. Nah itu dia menggunakan pompa hidrolik ketika ini, ya. Jadi sangat real dan sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya itu dikatakan dia memanfaatkan tekanan seperti yang kamu lihat pada video tadi, bahwa itu dasarnya tekanan itu perbandingan antara gaya dan luas penampak, ya kan? Nah, gayanya itu harus tegak lurus dengan bidangnya, ya. Kemudian luas penampak ini semakin luas bidangnya, bagaimana dengan tekanan? Semakin kecil. Karena dia berbanding terbalik, maka tekanannya semakin kecil. Sama halnya kalau kita menggunakan sepatu
merasa ringan atau nggak merasa capek sama sekali. Nah, itu secara awam. Ternyata itu bisa dijelaskan secara ilmu fisika, ya. Bahwa pada sepatu yang runcing itu, yang tinggi itu, penampangnya itu yang tegak lurus dengan bidang itu kecil, ya, luasnya kecil, ya kan, lurus. Sehingga kaki kita itu mendapat tekanan yang besar, maka kita lebih mudah lelah dibanding kalau kita menggunakan sepatu yang datar, yang flat, yang bidangnya lebih luas, ya kan? Karena dia berbanding terbalik. Semakin luas permukaan bidangnya, maka tekanannya kecil. Dan sebaliknya, semakin kecil luas penampaknya, maka tekanannya besar. Berarti sudah dapat gambarannya mengapa pada dongkrak hidrolik yang mengangkat mobil tadi, dongkrak hidrolik itu lebih kecil daripada yang mengangkat mobil, ya kan? Kalau kamu perhatikan tadi videonya, ya kan? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak. Jika tidak, maka kita akan melakukan eksperimen sederhana. Gue bagikan dulu ini apanya. Oke, sudah semua? Sudah dapat semua ya PPD-nya? Oke, itu ya PPD yang di tanganmu itu sebagai penutup kita akan melakukan eksperimen. Tetapi sebelumnya, sebelum kita melakukan eksperimen, silakan kamu baca dulu. Baca dulu PPD-nya. Boleh sambil dilihat sampai ke halaman berikutnya, ya. Di halaman berikutnya itu ada oke. Coba dengarkan. Setelah kamu membaca apa yang akan kamu isi, kamu sudah tahu, ya. Sebelum kita melakukan eksperimen sederhana ini, ada beberapa hal yang harus kita sepakati dulu, ya. Ada beberapa hal yang harus sepakati dulu. Pertama-tama dulu bersihkan mejanya, rapikan dulu mejanya, rapikan dulu mejanya. Boleh bukan di situ, rapikan dulu mejanya. Oke, dengarkan. Peraturan yang pertama. Ketika melakukan eksperimen ini, lakukanlah dengan tertib. Apa? Tertib. Yang kedua, ketika melakukan eksperimennya, lakukanlah secara bekerja sama. Paham? Yang ketiga, ketika melakukan diskusi, tetap saling menghargai satu sama lain. Paham? Dan yang paling penting, kita harus menentukan waktunya, ya. Berapa lama yang akan kamu gunakan untuk melakukan eksperimennya? Coba lihat sampai berapa jam? Lihat dulu. Sekarang jam 10 kurang 20, ya. 10.20. Jadi kita melakukan eksperimennya sekitar 35 menit. Ya, melakukan eksperimennya sekitar 35 menit hingga sampai ke ini pengisian nomor pengamatannya. Paham? Sudah dibawa semua alat-alatnya? Oke. Kalau memang sudah dibawa, silahkan dengan tertib tunjukkan
kelompok 3. Diletakkan guntingnya dulu, jangan dipegang-pegang. Nanti kena temannya. Ini suatunya masih ada nih. Masih ada. Oke, good. Kelompok 4. Semua bagi tugas kamu membawanya kan? Ya, Bu. Oke, bagus. Harus kerjasama. Memang seperti itu yang diminta ya. Ya, Bu. Oke. Oleh karena semua sudah lengkap, dalam hitungan 1, 2, 3. Atau ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan? Sudah paham? Sudah paham langkah-langkah yang di RKPD-nya? Ingat ya, kesepakatan kita dilakukan dengan tertib, dilakukan dengan bekerja sama, berdiskusi dan saling menghargai teman, jangan sampai ada cekcok, ya. Dan yang paling penting ingat waktunya. Oke? Oke. Kalau memang sudah paham, boleh dimulai. Hati-hati. Oke, pegang hati-hati. Jangan bahasa apa nih ya? Yang KPD-nya, nak. Iya. Tapi belum suntik ya, nak. Berarti harus ada sesuatu yang pernah ya, paham kan? Berarti harus ada sesuatu yang pernah kan? Coba kita tadi, iya, jangan lupa ada yang pernah. Dimakan dulu, sampai penuhin ya. Dilihat apa ya, prosedurnya. Ya, sampai 10 selang. Ya. Ini baru sini, mereka sudah mulai. Kenapa selalu sedikit air kalian? Banyak dibuang? Belum. Sudah boleh mulai di ini. Sebelumnya boleh juga sudah mulai di sini. Jadi kerjasama, harus ada yang gunting itunya. Asal ada ditahan di situ. Kalau enggak boleh dulu tadi di swatip dulu di apa ya, di pakai. Ada kendala?
yang butuh itu nih ya. Saya ya. Ini dulu tadi. Dulu. Sini dulu. Nah, tahan. Boleh di sini lagi. Jadi saling kerjasama. Kalau sudah selesai dirakit, secara bergantian ya dengan temannya, silakan dicoba. Ya, secara bergantian. Sehingga nanti kamu bisa berdiskusi. Apa sih yang kamu rasakan ketika kamu yang memberi tekanan? Temanmu yang mau memegang disuntik ke sebelahnya, ya. Secara bergantian ya. Ya. Jadi teman yang lain coba dirasakan di situ. Iya. Kamu yang pegang, temannya secara bergantian ya. Jadi nanti apa yang kalian lihat, yang kalian amati, itu nanti yang kalian diskusikan ya. Diskusikan lalu tuangkan hasil diskusinya pada halaman kedua. Sudah? Nanti secara bergantian mau mencobakannya ya. Harus sama, tidak boleh dua-duanya. Kalau dua-duanya menekan berarti dua-duanya memberi tekanan dong. Sementara harus itu. Dilihat prosedurnya. Ketika suntik yang kecil diberi tekanan, yang satu merasakan bagaimana disuntik yang besar. Jadi secara bergantian. Bagaimana kalau suntik yang besar yang kita beri tekanan, yang kita beri gaya, bagaimana tekanannya yang terasa di suntik kecil? Dirasakan dulu. Iya, baru diskusi nanti, oke? Nah, dirasakan dulu. Dan semuanya harus mencobakannya ya. Masing-masing harus mencobakannya. Karena bisa jadi berbeda loh. Siapa tahu berbeda yang kamu rasakan. Ya kan? Julfan berbeda yang dirasakannya daripada si Berta. Bagaimana terus? Bisa? Bisa? Nah, secara bergantian kami jangan mau dulu sekali kita kan ya. Nanti jadi kasih
Pak? Sudah bagus Pak? Coba nih, ketika ditekan dirasakan. Sudah. Habis kan? No. Jangan ditekan. Ya, pergi. Oke, stop. Sekarang kamu rasakan. Jangan salah. Rasakan saja. Rasakan saja. Coba sekarang kamu. Tekan kok. Coba. Nah begitu ya. Sudah kan nih? Nah, coba. Sekarang kamu yang beri apa daya? Iya begitu. Coba. Oke, jadi kan. Sekarang coba pindah ke bebannya. Awas teman. Oke, coba. Nah, iya kan? Coba lagi. No. Ya kan? Pindahkan coba ke ya. Oke, sekarang posisi ya. Masing-masing. Jangan lupa ditulis namanya. Silakan berdiskusi apa yang kalian temukan ketika melakukan percobaan tersebut. Coba. Oke, coba. Bergantian merasakannya, Coba. Kalau belum pas, coba. Coba dipindahkan juga, coba. Oke, sorry. No, tidak. Coba. Gimana? Ini ayamnya ketemu lagi ya? Jepit nih apanya? Harusnya dipegang dong. Oh, coba. Itu lebih airnya daripada selamanya. Gimana? Coba. Yang penting masing-masing mencobakan ya. Jangan sampai basah PPD-nya ya. Sudah. Iya. Di checklist. Oh, untuk kolom yang diberi gaya dan tidak diberi gaya, misalnya yang diberi gaya di checklist, gitu ya. Baru diberi hasil pengamalanmu di kolom saja. Di checklist salah satunya, misalnya ketika ini.
dapat dari eksperimennya? Ada kendala, ada kendala. Ada yang nggak paham? Paham ya? Maksudnya tuangkan dengan kata-kata sendiri. Apa yang kamu rasakan ketika melakukan percobaannya, tuangkan dengan kata-kata sendiri. Ya. Dihubungkan dengan prinsip hukum pasal. Ya. Langsung mau pertanyaannya, yang kami ini paham? Paham kan? Oke. Masih ada waktunya. Silakan berdiskusi lagi. Jangan sampai masa gini ya, waktunya. Hati-hati.
pertanyaannya, ya ketika kalian melakukan percobaan tadi, ya secara ini aja. Ini kelompok 2 sudah? Oke. Kelompok 1 sudah? Waktunya 5 menit lagi ya. Sebelum nanti kita berdiskusi, boleh airnya dibuang dulu satu-satu kelompok, takutnya nanti tumpah. Satu aja, satu kelompok. Oke, bagaimana? Udah siap kelompok? Kita masih ada yang belum? Kalau memang sudah siap semua, kelompok belum? Belum? 5 menit lagi ya. Sebenarnya boleh kok break. Boleh ya? Jamnya berapa? Masih bisa ya, 5 menit lagi, oke, 5 menit lagi. Sebelum kita mulai diskusinya. Jadi
Silakan, kelompok satu dulu. Diperhatikan temannya yang sedang presentasi. Ya. Baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan. Jadi kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai penerapan pompa hidrolik pada suntik. Jadi berdasarkan eksperimen kami tadi, berdasarkan hasil percobaan kami telah berdiskusi mengenai penerapan pompa hidrolik pada suntik ini. Silakan dibantu temannya dari kita. Bantu dengan alat-alat. Ada apa teman-temannya? Biar temannya lihat. Iya. Jadi teman-teman, Diperhatikan temannya yang sedang presentasi. jadi pada saat suatu gaya diberikan pada suntikan kecil, kemudian suntikan besar menerima gaya tersebut. Tekanan yang dihasilkan memang sama. Namun apabila suntikan kecil ini memberi gaya dan suntikan besar menerimanya, maka apabila kita mendorong suntikan kecil ini akan terasa lebih ringan. Tapi ketika air disuntikan yang menerima gaya lebih pendek dari yang memberikan gaya. Kemudian apabila suntikan besar memberi gaya dan suntikan kecil menerima gaya, pada saat suntikan besar memberikan gaya pada suntikan kecil, maka tekanan diberikan memang sama, namun lebih penuh, tapi ketinggian air disuntikan yang menerima gaya lebih tinggi dari yang memberikan gaya. Di sini dapat kita lihat sendiri, yang menerima gaya lebih tinggi daripada yang memberikan gaya. Jadi, adapun kendala kami selama percobaan ini, yaitu terutama pada saat menyambungkan suntik ini dengan selang. Di situ kami kesulitan karena sedikit sempit lubang selangnya dengan suntiknya. Kemudian, menurut kami, berdasarkan hasil pengamatan kami dari kelompok 1, kami dapat menyimpulkan fungsi dari pompa hidrolik ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Di mana saya katakan tadi bahwa pompa hidrolik ini berfungsi untuk membantu pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari, terlebih-lebih dalam mengangkat benda-benda berat. Contohnya dalam pompa hidrolik pada mesin pencucian mobil, dia dapat mengangkat benda berat sehingga dapat memudahkan pekerjaan. Kemudian melalui eksperimen ini juga kita dapat mendapat pembelajaran, memberikan kita suatu ilmu bagaimana sih penerapan hukum Pascal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi di sini dapat kami simpulkan berdasarkan hasil percobaan kami ini bahwa apabila apabila semakin dalam permukaan, maka semakin besar gaya yang diberikan. Demikian hasil presentasi kami dari kelompok 1. Baik, demikian hasil diskusi kami dari kelompok 1. Jika ada tanggapan dari kelompok lain, kami persilakan. Oke. Ada yang mau menanggapi? Ada Bu. Oke, kepada kelompok 2 kami persilakan. Dengarkan pertanyaan temannya, nah? Ya Bu. Kenapa pada saat diberikan
suntikan yang besar maka memiliki gaya tekanan yang sangat. Paham pertanyaan temannya? Paham? Berapa pertanyaannya? Oke, dipersilakan hanya satu. Langsung dijawab. Langsung jawab. Ya, dijawab dulu langsung jawab. Oke, boleh. Silakan. Oke, terima kasih buat kelompok 2, pertanyaannya sangat bagus. Jadi kami mau menjawab yang dijawab oleh teman kami Jovan Lau. Pada teman kami persilakan. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 mengenai mengapa pada suntikan besar jika diberi gaya maka akan terasa lebih berat. Jadi kami menyimpulkan dari kelompok 1 kami diskusi dan hasil diskusi kami ini yaitu apabila kita berikan tekanan pada suatu benda besar akan terasa lebih berat. Mengapa? Karena otomatis kita lihat suntikan ini semakin besar. Kemudian jika suntikan ini adalah agak wadahnya sedikit sempit sehingga apabila kita memberi gaya pada suntikan yang kecil agak sedikit berat. Mengapa? Karena wadah ini mungkin sedikit sempit. Demikian penjelasan dari kami. Terima kasih. Oke, apakah kelompok 2 menerima jawaban dari kami? Kalau masih kurang mengerti, kami akan menjelaskannya kembali. Baik, terima kasih. Jawabannya satu. Oke, terima kasih buat kelompok 2 karena sudah menerima pendapat dari kami. Baik, sekarang kami melanjutkan kepada kelompok yang lain yang mau bertanya lagi. Kami persilakan. Silakan, ada kelompok lain yang mau memberi tanggapan? Ada? Ada yang mau tanggapan? Mas? Oke. Oke, baik, jika tidak ada lagi pertanyaannya, kami akan menutup presentasi kami. Jika ada kesilapan dari penyampaian kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, beri tepuk tangan dulu. Kelompok berapa lagi? Yang sudah siap untuk presentasi? Yang bersedia presentasi kelompok berapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Waktu dan kesempatan diberikan kepada kelompok 3. Kelompok yang lain silakan dengarkan presentasi kelompok 3. Jadi baik teman-teman, kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Pertama, jika suntikan kecil memberikan gaya kepada suntikan besar, jadi maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Dan sebaliknya, jika suntikan besar yang memberikan gaya kepada suntikan kecil, maka tekanannya semakin kecil. Kendala yang kami saat mendiskusikan kendalanya yaitu jika suntikan dipompa dengan berulang-ulang, maka air yang ada di dalam selang akan terputus-putus. Jadi fungsi pengangkat hidrolik dalam kehidupan sehari-hari untuk mempermudah pekerjaan menjadi lebih ringan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa dari percobaan tersebut dapat yang disimpulkan
kesimpulan yaitu jika suntikan yang kecil memberikan gaya kepada suntikan yang besar menerima gaya yang diberikan, maka tekanan yang dihasilkan akan lebih besar atau kuat dan begitulah sebaliknya. Demikian. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 3. Jika ada sanggahan dari teman-teman kelompok lain, dipersilakan. Oke, persilakan buat kelompok lain. Setelah mendengarkan presentasi kelompok 3, dipersilakan memberi tanggapan. Silakan. Dari yang beri tanggapan? Sudah cukup jelas? Dari yang beri tanggapan kepada kelompok 3? Kelompok 4? Oke, silakan. Pertanyaan kami dari kelompok 4, apakah yang menjadikan fungsi dari hasil kegiatan Mungkin maksudnya manfaatnya. iya dari hasil diskusi? Ya. Boleh diambil waktu dulu berdiskusi untuk menjawabnya, baru. Untuk satu pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Atau satu pertanyaan langsung jawab seperti dari kelompok 1? Iya. Begitu aja. Ada pertanyaan langsung jawab. Oke. Baik, terima kasih ke pertanyaan dari kelompok 4. Jawabannya sekarang kami akan menjawabnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 dengan pertanyaan apa fungsi dari hasil eksperimen yang telah kami lakukan atau manfaatnya. Jadi manfaatnya itu sebenarnya kita mengetahui lebih dekat bagaimana cara menggunakan atau cara bekerjanya pompa hidrolik itu di dalam mengangkat mobil, dan ini adalah contoh yang lebih dekat supaya kita lebih mengetahui bagaimana yang sebenarnya cara kerja. Demikian. Dari kelompok 4, apakah jawabannya diterima? Ya, terima kasih jawabannya dan kami sangat menerima. Sudah jelas penjelasannya temannya. Kalau misalnya penjelasan temannya kurang jelas, boleh ya. Boleh pertanyaan selanjutnya berikutnya. Ya, oke. Itu kalau sudah cukup jelas, dilanjutkan dengan yang lain. Masih ada yang memberi tanggapan kepada kelompok 3? Tidak. Ya, silakan kelompok 3. Baik, jika tidak ada lagi sanggahan atau tanggapan dari teman kami, Ditanya dulu, ada lagi tanggapan nggak? Siapa tahu masih ada yang bertanya? apakah dari kelompok lain masih ada sanggahan? Tidak. Terima kasih. Demikianlah hasil diskusi kami. Oke, kita beri tepuk tangan kepada selanjutnya. Berarti tinggal kelompok 2 dan kelompok 4. Siapa dulu? Kami dulu. Nomor 2. Nomor 2 atau kelompok 4? Kelompok aja. Kelompok silakan. Dengarkan ya. Dengarkan temannya. Kelompok 1 perhatikan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil eksperimen Eksperimen sederhana. yang dijelaskan oleh mereka. Oke, silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil eksperimen sederhana. Nah, yang kami dapatkan jika suntikan kecil yang diberikan gaya dan yang menerima gaya adalah suntikan besar, tekanannya sama. Tapi ketinggian air disuntikkan yang menerima gaya akan semakin lebih pendek. Dan begitu juga sebaliknya. Jika suntikan besar yang diberikan gaya dan suntikan kecil yang menerima gaya, tekanannya memang sama, tetapi ketinggian air pada suntikan yang menerima gaya lebih tinggi.
hasil eksperimen sederhana kami mempunyai beberapa kendala, yaitu yang pertama, pada percobaan pertama tadi air yang kami isikan ke dalam selang terlalu sedikit. Yang kedua, kami dari kelompok 2 kurang menyeimbangkan ketinggian suntik. Baik, fungsi dari pompa pengangkat hidrolik dalam kehidupan sehari-hari yaitu untuk membantu mengangkat benda-benda yang lebih besar dan lebih berat. Yang kedua yaitu untuk memudahkan kita, misalnya dalam penggantian ban mobil. Nah, dari eksperimen sederhana ini kami dapat menyimpulkan dari kelompok 2 bahwa semakin dalam gaya yang diberikan, semakin besar juga tekanan yang didapatkan. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan dari teman-teman yang kami akan silakan. Dipersilakan. Dipersilakan dulu. Ada yang memberi tanggapan atas hasil pemaparan diskusi dari kelompok 2. Oke, ada dari kelompok 1, silakan. Oke, Pak. Jadi pertanyaan kami dari kelompok 1 yaitu pada saat teman-teman kami dari kelompok 2 melakukan percobaan, apakah ketika suntikan kecil dapat menerima gaya, ketika suntikan kecil diberikan gaya dan suntikan besar menerima gaya, apakah dalam percobaan itu tidak terasa lebih ringan ketika melakukan tekanan? Demikian. Baik, terima kasih. Satu. Boleh didiskusikan dulu, baru dijawab. Iya, Bapak boleh. Yang penting sudah paham kan pengetahuannya kan? Baik, sudah dijawab dari satu dan dijawab oleh mereka pada sebelum. Baik, terima kasih kesempatannya. Perhatikan kelompok 1. Yang diberikan oleh moderator dan kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 yaitu dengan pertanyaan apabila suntikan kecil yang diberikan gaya maka suntikan besar yang menerima gaya apakah terasa lebih ringan atau tidak. Maka kami merasakan tadi bahwa saat melakukan eksperimennya jika suntikan kecil yang diberikan gaya maka suntikan besar yang menerima gaya akan terasa lebih ringan. Dan sebaliknya juga, jika suntikan besar yang diberikan gaya, maka suntikan kecil yang menerima gaya akan terasa lebih berat. Demikian hasil jawaban kami. Apakah diterima? Apakah dari kelompok 1 batas jawabannya atau pasangan ini? Silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya sangat mengerti. Oke, baik, terima kasih. Kami juga akan mempersilakan bagi kelompok lain jika ada pertanyaan atau saran dari hasil dari eksperimen silakan. Jika masih ada. Itu jelas? Jelas. Baik, jika tidak ada, terima kasih hasil presentasi kami. Ucapkan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok. Oke, otomatis yang kelompok presentasi adalah kelompok 4. Persilakan kelompok 4. Baik teman-teman, saya akan Yang lain, kelompok lain didengarkan ya. Baik teman-teman, saya akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami yaitu berdasarkan dari hasil pengamatan kami, jika yang memberikan gaya dalam suntikan kecil dan yang menerima gaya dalam suntikan besar, maka tekanan yang diberikan terasa lebih ringan. Tapi ketinggian air di suntikan yang menerima gaya atau suntikan yang besar lebih pendek dari yang memberikan gaya. Dan percobaan kedua yaitu ketika yang memberikan gaya dalam suntikan besar dan yang menerima gaya dalam suntikan kecil
kecil, maka tekanan yang diberikan terasa lebih berat, tapi ketinggian air di suntikan yang menerima atau suntikan yang lebih kecil, ketinggian airnya lebih tinggi dari yang memberikan gaya. Jadi di sini juga kami mendapat kendala dalam melakukan eksperimen, yaitu satu, kami kebingungan saat merakit alatnya, dan kedua, kami juga agak kesulitan dalam mempraktekannya. Dan berdasarkan hasil proyek yang telah kami buat, kami dapat menyimpulkan bahwa fungsi pengangkat hidrolik dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu untuk meringankan manusia dalam mengangkat barang-barang atau benda-benda yang berat. Dan kami juga dapat menyimpulkan dari hasil percobaan yang telah kami kerjakan yaitu kita dapat menerapkan konsep tekanan hidrostatik dalam bentuk sederhana, contohnya yang telah kita praktekkan tadi dalam bentuk suntikan besar dan suntikan kecil untuk menyelesaikan suatu masalah. Baik, demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada pertanyaan dari teman-teman, kami silakan. Oke, silakan dari kelompok lain untuk menanggapi hasil diskusi dari kelompok 4. Silakan. Udah ada? Silakan mulai. Udah ada? Pertanyaan? Satu-satu dulu, satu tunjuk kelompok berapa? Kelompok dan kelompok 3. Oke, kelompok 3 dulu katanya. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya kami akan bertanya bagaimana cara mengatasi Lebih jelas suaranya. bagaimana cara mengatasi kendala dalam eksperimen kalian. Apakah ada cara untuk mengatasi kendalanya? Terima kasih. Pertanyaan yang kedua atau dijawab langsung? Oh, berarti Dan silakan kelompok 2. Baik, berdasarkan penjelasan teman-teman kami tadi, kami menanyakan bagaimana tekanan dalam hasil eksperimen tadi, apakah sama atau tidak. terima kasih. Bagaimana dari kelompok 1 aja? Baik, dalam melakukan eksperimen sederhana untuk kelompok 4, apakah tidak ada kendala lain selain itu tadi? Oh, berarti kendala lain maksudnya gitu ya? Iya. Baik, terima kasih kelompok untuk menjawab pertanyaan saya keren. Oke, silakan diskusi dulu baru dijawab. Jangan cuma satu orang aja yang menjawab, oke? Ada yang tunggu diskusi, oke? Boleh berganti menjawab.
berarti pertanyaan kelompok 1 dulu. Kendala yang kami alami yaitu kurang berhati dan terburu-buru sehingga kami kurang teliti dalam baca instruksi ataupun dalam yang kami lihat. Demikian jawaban kami dari kelompok. Apakah kelompok 1 berterima? Jelas nggak? Jelas nggak ya? Oke, terima kasih jawabannya. Kami menerimanya jawabannya sangat bagus. Oke, terima kasih. Baik, sekarang kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 yang disampaikan oleh teman kami, Dewi dan pertemuan. Cara mengatasi kendalanya yaitu kami mengikuti petunjuk dalam RKPD dari kelompok Ini 2. pertanyaan kelompok apa? Kelompok 3. Kelompok 2. Ya. Bisa diterima kelompok 2? Kelompok 2 tadi pertanyaan bukan itu loh. Pertanyaan kelompok 2 tadi apakah sama? Iya kan? Iya, Bu. Apakah sama? Tapi iya dia cair. Oke, Atau tekanan? Kelompok 4 kurang teliti. Kan pada hasil eksperimen apakah sama atau tidak? Iya. Kami dari sini menyebutkan kami memberikan tekanan yang sama. Memberikan Menghasilkan. bagaimana itu? Yang kita beri pada suntikan itu adalah gaya. Gaya itu kan tarikan dan dorongan. Kita dorong, itu baru diberikan. Namanya gaya yang diberikan. Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana sih tekanan yang kalian rasakan ketika suntikan kecil misalnya yang diberikan gaya? Bagaimana tekanan yang kalian rasakan disuntikan besar? Dan sebaliknya. Seperti itu kelompok 2? Iya, Bu. Nah, seperti itu maksudnya. Oke, maaf sudah sekali lagi. Suntikan besar, tekanan yang diberikan terasa lebih ringan, dan tekanan yang suntikan kecil yang diberikan terasa lebih berat. Baik, terima kasih penjelasan dari kelompok 4. Jawabannya sangat memuaskan. Terima kasih. Yakin sudah memuaskan? Sudah. Oke, ada lagi? Ada satu pertanyaan, saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3 yang dijawab oleh teman kami kepada teman. Baik, pertanyaan dari kelompok 3 yaitu bagaimana cara kami mengatasi kendala yang kami alami, yaitu mungkin pada awalnya kami tadi kurang perhatian atau terburu-buru sehingga kami kurang teliti dalam membaca instruksi atau petunjuk dari LKPD. Jadi dengan cara mengatasinya yaitu salah satu teman kami tadi memberikan saran bahwa kita harus berhati-hati dan mengikuti langkah-langkah LKPD secara satu demi satu. Demikian. Apakah kelompok 3 berterima? Jawaban yang sangat memuaskan. Oke, terima kasih. Apakah tidak ada pertanyaan lain? Tidak. Karena tidak ada lagi pertanyaan, saya pikirlah hasil kami. Jika ada kesalahan dalam penyajian kami dan penyampaian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman kami mohon. Terima kasih. Baiklah, oleh karena semua kelompok sudah tampil, sudah memaparkan, mempresentasikan, atau menyebutkan apa tindakan mereka ketika eksperimen, ya. Tapi ibu perhatikan dari tadi ketika menyebutkan antara tekanan dan gaya, ini sering agak bertumpang tinggi, ya kan? Sebenarnya kalau kita misalnya memberi dorongan, itu yang dikatakan adalah gaya. Iya. Ini gaya. Apa itu gaya? Dulu waktu SMP yang sederhana sebutkan gaya itu adalah tarikan dan dorong. Tarikan dan
tinggal lagi tadi pertanyaan dari kelompok 2 itu, bagaimana sih sebenarnya anggota kelompok lain mengamati atau merasakan ketika melakukan eksperimen itu bagaimana? Ketika secara bergantian, misalnya yang diberikan gaya itu adalah suntikan yang besar, bagaimana tekanan yang terasa di suntikan kecil? Sebaliknya juga, berdasarkan prosedur itu kan sebaiknya kamu mengulangi langkah itu 2-3 kali percobaan. Dan tadi di awal sebelum memulai eksperimennya, Ibu katakan bahwa masing-masing anggota kelompok mencobakan, melakukan sendiri, ya, bantu teman-teman megang, rasakan. Sehingga ketika kalian berdiskusi, menuangkan apa sih yang kalian amati tadi, ya. Terutama kan dari kelompok 1 itu sangat baik, ya. Kelompok 1, mereka mengamati baik itu dari sisi bagaimana sih terasa di suntikan besar itu, ringan atau berat. Kemudian mereka mengamati juga bagaimana sih ketinggian zat cairnya, air yang kita biasa itu kan? Nah, bagaimana ketinggiannya? Kelompok 1 sama kelompok 2 itu tadi menyebutkan ya tentang ketinggiannya, ya. Kemudian untuk beberapa kendala yang dipaparkan oleh teman-temanmu, saya rasa hanya kelompok 4 ya, hanya kelompok 4 yang kendalanya mereka kurang mengikuti langkah-langkah prosedur. Mungkin mereka terlalu excited, terlalu semangat, iya kan? Ya, langsung, iya kan? Memang kelihatannya sederhana, tetapi untuk mendapatkan pengamatan yang lebih efektif, ya, karena kita kan mau mengidentifikasi nih, ya kan? Jadi kan harus kita memang betul-betul kita amati satu persatu. Maka tadi kan ada waktu yang kita sepakati untuk itu, tidak harus langsung buru-buru. Ya kelompok 4 ya? Ya, oke. Atau kelompok-kelompok yang lain, kira-kira yang selain kendala teknis seperti itu, ada yang perlu dipahami lagi? Atau sudah cukup jelas? Jelas. Itu ya. Oleh karena memang sudah kita lihat tadi bahwa bagaimana sih cara kerjanya, apa sih efeknya, kan? Kamu juga tadi sudah menyebutkan kesimpulan-kesimpulannya, ya kan? Dari pemaparan masing-masing kelompok, Ibu rasa dan dari penilaian Ibu, kita beri dulu tepuk tangan. Give 3 applause for kelompok 1. 3 kali loh. Ya, ulangi. We give applause, 3 applause for kelompok 1. Oke, kita harus ikut instruksi ya. Ya, itu dia. Kalau dibilang beri tepuk tangan secara tidak gitu, oke, seperti itu.
Di belakangnya ditulis. Karena itu soalnya ada sedikit, ya, ada
Ada yang kurang paham dengan soalnya? Tidak ada. Ya, Bu. Paham? Paham. Oke. Waktunya 2 menit lagi. Ya, Bu. Jika sudah, satu aja ya, satu orang dan satu kelompok yang mengumpulkan ya, seperti tadi ya. Seperti waktu mengumpulkan yang PD-nya. Jangan semuanya berdiri. Oke, Ibu rasa sudah bisa dikumpulkan. Masing-masing perwakilan dari satu kelompok mengumpulkan latihannya. Satu aja, satu kelompok. Jangan semuanya. Sudah ditulis namanya? Di kelompok.
menjawab 3 soal latihan. Siapa dulu di antara kamu yang bisa memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Siapa dulu? Oke, Julfan, silakan. Baik teman-teman, jadi kesimpulan dari mata pelajaran kita pada hari ini mengenai tekanan hidrostatis dan hukum Pascal, yaitu kita dapat menyimpulkan bahwa pertama-tama tekanan adalah besaran gaya yang diberikan pada satuan bidang di mana gaya tersebut bekerja. Yang kedua, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang diakibatkan oleh suatu zat cair pada zat cair diam pada permukaan terdalam tertentu. Pada penerapan tekanan hidrostatis ini, jadi dapat disimpulkan penerapannya ini definisikan bahwa jika permukaannya semakin dalam, maka besar tekanannya akan semakin besar. Kemudian hukum Pascal. Hukum Pascal ini menyatakan bahwa hukum Pascal menyatakan tekanan yang diberikan oleh zat cair akan menyebar ke seluruh permukaan dan dinding dan bagian zat cair pada wadah tertentu. Jadi ketika kita sudah mempelajari hukum Pascal ini, hal ini juga berkaitan dengan materi kita tadi yang disampaikan mengenai penerapan pompa hidrolik, di mana tekanan zat cair dan eksperimen suntik tadi, di mana zat cair menyebar ke seluruh bagian sehingga menghasilkan suatu tekanan yang sama. Jadi penerapan hukum Pascal ini juga bukan hanya ada di dalam buku, dalam fisika, namun kita dapat menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, di mana pada penerapan mesin pencucian mobil, dongkrak hidrolik, rem hidrolik, dan pompa sepeda, dan banyak alat-alat lainnya yang dapat menerapkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Julfan. Ada lagi yang mau kesimpulan kita hari ini? Oke, silakan. Menurut saya kesimpulannya itu hukum Pascal ini menggambarkan bahwa jika setiap kenaikan tekanan pada permukaan fluida harus diteruskan ke segala arah permukaan fluida tersebut. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Oke, terima kasih buat teman-temanku yang sudah menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita istirahat, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, silakan kamu buka bukumu halaman 62. Halaman 62. Sudah kamu? Oke, di situ ada tugas untuk di rumah. Tugas rumah ya kan? Silakan kamu kerjakan di buku latihanmu bagian A, B, dan C. Ya, silakan ke bagian A, B, dan C. Nah, itu nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke sub-materi yang baru, yaitu tentang hukum Archimedes. Ya, silakan dibaca bukunya di rumah. Ya, kerjakan latihannya dikumpulkan, baca bukunya di rumah tentang Archimedes. Nanti di hukum Archimedes itu kita akan mengetahui, ya, kenapa sih ada kapal yang begitu besar bisa terapung, iya kan? Sementara batu yang kecil kita lempar tenggelam, iya kan? Sementara kapal yang begitu besarnya bisa ternyata di atas permukaan air, iya kan? Tetapi ada juga kapal yang dinamakan kapal selam. Bisa tetap dia sempurna, iya kan? Nanti kita akan membahas tentang itu, ya. Tentang apa tadi hukum? Archimedes. Baca bukunya di rumah ya. Oke. Jangan lupa PR-nya dikerjakan di bawah pertemuan selanjutnya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Boleh dirapikan bukunya.
marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Selamat Siang.